Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah kali ini akan kita mulai sekitar pukul 6.50. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muslimun rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wala haula wala quwata illa billah. Pada hari ini 10 Zulhijjah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 6 Juni 2025 Masehi, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi untuk bersama-sama melaksanakan syiar Islam, yakni sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Hadirin rahimakumullah, sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha ada beberapa hal
yang perlu untuk diumumkan kepada hadirin semua, yang pertama adalah bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan besok Sabtu tanggal 7 Juni 2025 atau bertepatan dengan 11 Zulhijjah 1446 Hijriah, dan akan dimulai pada pukul 7 pagi. Oleh karena itu para pengurban perlu untuk mengetahui, dan apabila berkenan hadir atau ingin hadir menyaksikan penyembelihan hewan kurban, maka diharapkan bisa menyaksikannya. Kemudian untuk para panitia penyembelihan hewan kurban diharapkan bisa berkumpul pukul 6.30. Yang kedua, sholat Id pada hari ini akan dilaksanakan 2 rakaat. Yang pada rakaat pertama akan dilaksanakan 7 takbir atau 7 takbir pada rakaat pertama setelah takbiratul ikram. Kemudian 5 takbir, 5 kali takbir setelah takbir berdiri. Yang ketiga, imam dan khotib pada kesempatan sholat Id kali ini adalah Al-Mukarram Syekh Husain Jaber. Beliau adalah ulama internasional, hafiz 30 juz dari Madinah. Sebelum pelaksanaan sholat Id, agar lebih tertib urutan acara pada kesempatan kali ini, akan dibacakan urutan kegiatan. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, nanti akan kita simak bersama laporan singkat pelaksanaan kegiatan Idul Adha 1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Muslimun Bapak Haji Alek Zulkarnain. Dan yang ketiga adalah sholat Idul Adha. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita bersama-sama membuka kegiatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk selanjutnya, marilah kita simak laporan kegiatan Idul Adha 1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Alek Zulkarnain. Kepadanya kami persilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati dan berbahagia Al-Mukarram Al-Ustadz Syekh Husain Jabar, ahlan wasalan fi Masjidil Al-Muslimun. Yang kami hormati Ketua beserta jajaran anggota Dewan Penasehat DKM Al-Muslimun. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Panitia Idul Adha Bapak Haji Sudarmanto beserta para anggota panitia. Yang kami banggakan dan muliakan Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Muslimun yang berbahagia. Segala puja kepada Allah yang Maha Kuasa, segala puji kepada Allah yang Maha Suci, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah berkenan mengizinkan kita semua dalam keadaan sehat dan kelapangan kesempatan, sehingga kita semua dapat hadir untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di masjid yang kita cintai, Al-Muslimun, Bumi Indraprasta 1 Bogor. Bersalawat kepada Habibana Rasulullah Muhammad SAW, keluarga,
sahabat, para tabi'in, kita semua dan insya Allah sampai akhir zaman nanti. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan program Idul Adha Masjid Al-Muslimun 1446 sebagai berikut. A. Salat Idul Adha pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 6 Juni 2025. Pelaksanaan salat Idul Adha dilaksanakan dalam waktu bersamaan di dua tempat. 1. Masjid Al-Muslimun bertindak sebagai imam dan khotib Al-Mukarram Al-Ustadz Syekh Husain Jaber. 2. Lapangan Kresna bertindak sebagai imam dan khotib Al-Mukarram Al-Ustadz M. Saifullah Masrul LC MA. B. Pelaksanaan kegiatan penyembelihan hewan kurban insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok 11 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 7 Juni 2025 pukul 7 sampai pukul 5 sore. Syukur alhamdulillah, panitia Idul Adha kali ini telah menerima titipan dari 163 orang pekurban dengan rincian hewan pekurban 19 ekor sapi dan 50 ekor kambing. Para jemaah sekalian, banyak orang mengatakan bahwa kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Namun dalam pelaksanaan kurban, jika dibandingkan dalam 3 tahun terakhir, alhamdulillah cenderung stabil dan ada sedikit peningkatan sebagai berikut. Tahun 2022, 17 ekor sapi dan 45 ekor kambing. Tahun 2023, 19 ekor sapi dan 36 ekor kambing. Tahun 2024, 19 ekor sapi dan 40 ekor kambing. Pelaksanaan kurban tahun ini insya Allah akan dibagikan kepada 2066 orang calon penerima yang berhak, yaitu warga kompleks Bumi Indah Plaza 1, warga sekitar kompleks, kaum duafa, fakir miskin dan sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pekurban yang telah menitipkan amanatnya kepada panitia dengan nilai ekonomi hewan kurban sekitar 680 juta rupiah. Semoga pekurban Bapak, Ibu, para jamaah menjadi amalan terbaik dan insya Allah mendapat pahala yang berlimpah di yaumil hisab nanti. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia Idul Adha Bapak Haji Sudarmanto beserta tim yang telah berkenan mengelola pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Semoga semua pengorbanan dan kerja keras panitia mendapat ridho dan balasan yang berlimpah. Amin. Para jamaah Masjid Al-Muslimun yang dimuliakan Allah, selanjutnya kami informasikan juga bahwa sehubungan akhir bulan Juni 2025 ini masa khidmat DKM akan berakhir. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan pelaksanaan program kerja DKM Muslimun secara global selama masa khidmat. Program perdana adalah Idul Adha tahun 2022 dan program pamungkas adalah Idul Adha tahun 2025 ini. Insya Allah pekan depan kami akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada para jamaah. Masya Allah, tabarakallah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kami telah melaksanakan amanah jamaah dalam semaraknya rangkaian program kerja antara lain pengelolaan sholat rawatib dan sholat sunnah, kajian Islam rutin bagi ikhwan dan akhwat, beberapa kali tablik akbar, program Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, program santunan bulanan untuk anak asuh dan warga duafa, menetapkan ADART sebagai pedoman tata kelola organisasi DKM, program bantuan kesehatan dan sosial bagi warga, pembangunan renovasi toilet dan pengadaan mobil ambulans dan lain sebagainya. Dan dari masjid ini hampir setiap hari tarbiyah dan dakwah terus bergema. Berbagi rezeki dilaksanakan terjadwal sebagai ikhtiar memakmurkan masjid bagi warga sekitar. Kegiatan tersebut selama 3 tahun telah menghabiskan dana sebesar 5,5 miliar. Semuanya itu berasal dari zakat, wakaf dan infak para jamaah.
Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang telah berkenan membersamai dan membiayai semua program kerja DKM Al-Muslimun. Jazakumullah khairan hasiran. Kami menyadari dalam pelaksanaan program kerja DKM tersebut sudah pasti tidak akan memuaskan semua pihak. Untuk itu kami memohon maaf lahir batin karena kekurangan dan kehilapan kami selaku pengurus DKM. Ke depan kami sangat berharap untuk kepengurusan berikut agar lebih energik, kreatif, dan lebih muda dari kepengurusan sekarang yang rata-rata usia pengurus saat ini berusia senja atau di atas 61 tahun. Pengurus berikutnya diharapkan harus ada pembaharuan dan penyegaran. Para jemaah sekalian yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan, dan atas nama seluruh pengurus DKM Al-Muslimun masa khidmat 2022-2025 mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga kita semua memiliki ketaatan beribadah seperti Nabi Ibrahim dan keikhlasan berkurban seperti Nabi Ismail. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا استقيموا واعتدلوا الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. لا
ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Aman dan nyaman melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Alhamdulillah. Walaupun belum dapat kesempatan kita ke tanah suci melaksanakan ibadah haji di sana, tapi kita masih menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di negeri kita dengan salat Id bersama dan insya-Allah berkurban juga bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yu'azzim sya'air Allah فإنها من تقوى القلوب." وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Barang siapa yang mengagungkan sya'airullah, dijelaskan Allah tidak akan dapat atau tidak akan ambil dagingnya atau darahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala memujikan kita bagaimana takwaan kita. Inti kurban ada makna yang luar biasa. Perhatikan cerita kurban. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ketemu satu cerita yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang dua anak Nabi Adam. Singkat ceritanya mereka lagi ada masalah, diperintahkan berkurban. Nanti akan Allah terima kurban kalian. Yang Allah terima kurbannya berarti itu yang benar. Habil dan Qabil dua-duanya berkurban. Bedanya karena Allah terima satu dan yang kedua tak terima oleh Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Quran, "Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima." Mereka sudah berkurban tapi Allah terima cuma satu, yang kedua tidak terima. Masalahnya apa? Masalahnya Habil dia berkurban yang terbaik. Dia pelihara kambing, dia memilih yang terbaik lillahi ta'ala. Qabil orang pertanian, dia memilih yang terburuk. Allah terima yang terbaik. Berarti kata ulama, kalau masalah berkorban, anda selalu memilih yang terbaik. Diajarin ulama kita, kalau anda mau milih berkorban itu, jangan melihat harga. Karena banyak jamaah, dia punya uang sebesar misal 4 juta, dia cari yang 4 juta. Mana yang 4 juta? Bukan begitu. Tapi kata ulama, begitu anda mau beli kurban itu, milih yang terbaik. Mana yang terbaik di sini? Ini. Ya Allah, aku siap kurbankan yang terbaik ini. Berapa Pak? 5 juta. Oh, saya tak mampu. Ya Allah, maafkanlah saya. Aku ingin yang terbaik ini, tapi tak mampu. Allah terima yang terbaik. Karena lihat ada jemaah juga, gara-gara beda 200-300 pindah masjid. Berarti bukan masalah kurbannya, tapi Allah Subhanahu wa taala memujikan kita. Apakah anda milih yang terbaik atau tidak? Sifat-sifat orang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Begitu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ada amalan, mereka orang mukmin yang hebat itu selalu mengikuti yang terbaik. Dan memang kalau anda selalu ikuti yang terbaik, laksanakan yang terbaik, akan anda dapat balasan Allah yang terbaik bagimu dunia dan akhirat. Yang kedua, berkorban
ibadah yang mulia. Kita ingat cerita Nabi Ibrahim. Ada kejadian luar biasa masalah berkorban itu. Nabi Ibrahim punya anak. Sekian lama gak dapat anak. Akhirnya Allah berikan anak. Namanya Ismail. Sampai anak itu sudah besar di depan matanya, selalu membantu ayahnya. Tiba-tiba datang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi Ibrahim, kurbankanlah anakmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya bunay, inni ara fil manami anni azbahuk. Nabi Ibrahim cerita kepada anaknya, aku diperintah oleh Allah, aku mengkurbankan anda. Bayangkan gambarannya Bapak Ibu, anakmu sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mau apa di sini? Allah ingin banget bersiapan anda ikuti perintah Allah. Itu asli. Bersiapan anda sampai mana? Kalau datang perintah Allah, apakah sudah siap ikut atau tidak? Walaupun perintah Allah itu anda tidak suka sendiri. Contoh, lagi duduk santai di rumah sama keluarganya, tiba-tiba Allahu Akbar, datang azan waktu salat. Apakah siap kurbankan kenikmatan sama keluarga itu ikut perintah Allah atau tidak? Lagi dalam kantornya, dalam tokonya berusaha, ada uangnya di situ, tiba-tiba datang perintah Allah. Apakah anda siap berkurban waktunya, berkorban tenaganya, berkorban umurnya untuk ikut perintah Allah, walaupun itu berat bagimu, walaupun anda tidak suka amalan itu, tapi karena ada perintah Allah, aku siap ikut. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun disuruh kurbankan anaknya sendiri, siap mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkorban. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkorban bukan masalah kambing atau sapinya, masalah takwaan kita sampai mana. Allah Subhanahu wa ta'ala mau lihat kita dekat kepada Allah atau tidak, kita mau ikuti perintah Allah atau tidak. Karena beda orang yang mendengar perintah Allah dan ikut perintah Allah dengan senang hati. Ya Allah, aku siap kurbankan yang terbaik bagimu ya Allah, yang terbaik. Berarti seenak-enaknya belanja untuk lebaran atau di mall habis 10 juta, tapi untuk berkorban cari yang paling murah. Itu bukan yang terbaik. Itu bukan yang terbaik. Yang terbaik untuk ibadahmu, yang terbaik untuk salatmu, yang terbaik untuk agamamu. Allah suruh milih yang terbaik. Yang terbaik gimana? Waktu. Anda dunia waktu 24 jam. Untuk taat waktu yang mana? Untuk Quran waktu yang mana? Mohon maaf, ada orang taat ibadah tapi dengan sisa waktu. Baca Quran, ya nanti kalau ada waktu. Sisa waktu untuk taat. Untuk dunia yang terbaik. Dia selalu harap rumah yang terbaik, sekolah untuk anaknya yang terbaik, kuliah yang terbaik, mau nikah, milih perempuan yang terbaik untuk urusan duniamu, silahkan, mantap. Tapi Allah ingin anda juga memilih yang terbaik untuk surgamu sendiri, yang terbaik untuk agamamu sendiri. Ya Allah, aku ibadah tapi belum yang terbaik. Ya Allah, aku salat, lama juga saya salat, tapi belum yang terbaik. Masih salat saya bocor ya Allah. Saya baca Quran,
tapi masih banyak salah, belum yang terbaik. Harus ada harapan, ada keinginan. Mungkin walaupun tidak dapat yang terbaik, tapi dalam hatimu anda ingin korbankan yang terbaik untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu sendiri, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik untuk anak, sekolah yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Mantap, silahkan. Tapi juga hidayah yang terbaik. Aku ingin anak saya salih salihah yang terbaik, akhlak anak saya yang terbaik, ilmu agama anak saya yang terbaik, bacaan Quran anak saya yang terbaik, bukan cuma ilmu dunia yang terbaik. Itu arti kurban. Dalam hati ada sesuatu yang bergerak. Wa man yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan sya'airullah, berarti ada perasaan di sini yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan. Jelas, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa. Taqwa itu yang dalam hatimu, itu yang Allah mau lihat, ketakwaan kita sampai mana. Kurban yang terbaik untuk umat. Boleh kita berjuang untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu sendiri, tapi juga harus ada perjuangan yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk umat. Apa yang kita laksanakan untuk umat? Apa yang kita lakukan untuk umat? Kondisi umat seperti ini zaman ini sekarang. Apa yang kita korbankan untuk umat? Jangan selalu untuk fikirkan untuk dirimu sendiri. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarin dengan ibadah yang luar biasa. Tanda sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban. Gimana caranya? Kabshaini amlahaini aqranain. Disebut sifat-sifat kambing domba yang dikurbankan oleh Rasulullah, sifat yang terbaik. Tapi yang luar biasa, ternyata dua bukan satu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, satu ini kurban ini atas nama saya dan keluarga saya. Yang kedua atas nama setiap orang muslim yang tidak mampu berkorban. Allahu Akbar. Kata ulama itu sampai hari kiamat. Siapa yang tidak bisa dan mampu berkorban, Rasulullah sudah korban atas nama mereka. Berarti kalau anda ingin dapat kemuliaannya, Allah berikan rizki yang luas, silahkan korbankan atas namamu sendiri dan keluargamu sendiri. Dan ada satu lagi, ya Allah, aku ikuti ajaran Rasulullah ini atas nama umat Islam yang tidak bisa berkorban. Atau ya Allah, ini atas nama ahli Gaza yang mereka tahun ini tidak bisa berkorban. Ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu takwa yang luar biasa, takwa yang sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilayhi, inna rabbi ghafurur rahim. Astaghfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أعظم الأيام عند الله يوم النحر. Ada hadis 10 hari yang paling agung, yang paling mulia di dunia, 10 hari Dzulhijjah. Hadis yang kedua, a'zamul ayyam, hari yang paling agung, yang paling mulia, Yaumun Nahar, hari raya Idul Adha, dengan ibadah salat Idul Adha, dengan ibadah kurban, dengan ibadah silaturahmi bagi orang yang belum dapat kesempatan ke tanah suci di sana. Dan begitu anda laksanakan ibadah taat yang terbaik di dalam 10 hari Dzulhijjah, kata ulama, itu amalanmu yang terbaik dalam 10 hari Dzulhijjah, taat yang terbaik, ibadah yang terbaik, itu memudahkan panggilan anda ke tanah suci untuk ibadah haji di sana. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat anda semangat, ibadahmu luar biasa. Ya Allah, walaupun tahun ini saya gak dapat kesempatan ke tanah suci, tapi saya akan manfaatkan dan aku maksimalkan ibadah saya dalam 10 hari Dzulhijjah di sini. Tapi kalau orang di sini aja malas, di rumahnya, di kotanya malas ibadah taat, tidak fantas Allah panggil ke tanah suci, gak fantas. Di sana lebih jauh, di sana lebih panas, di sana lebih ramai. Kalau malas di sini, pasti dan yakin lebih malas di sana. Dah fantas anda dapat undangan ke tanah suci. Tapi orang yang hebat, yang dia laksanakan ibadah taat yang terbaik, akan otomatis dapat balasan Allah yang terbaik baginya dunia dan akhirat. Wa'lamu ibadallah أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه فقال أعز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن آل بيت النبي الكريم وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات حاجات الدنيا والآخرة حاجات الظاهر والباطن اللهم تقبل منا عملنا اللهم تقبل منا أضاحينا اللهم تقبل منا صالح أعمالنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام saudara kami di Palestina ya Allah ya Allah jagalah mereka lindungilah mereka tolongkanlah mereka rahmatilah mereka ya Allah kuatkan iman mereka kuatkan sabaran mereka ya Allah berikanlah jalan keluar dari musibah-musibah mereka Engkau ya Allah yang maha kuat Engkau ya Allah yang maha kuasa semuanya atas izinmu ya Allah ya Allah ya Dzal
الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم عجل لهم بالفرج والنصر والتمكين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. Barakallah. Terima kasih. Kita salam-salam. La